kan banyak orang yang pura-pura loh Oh sekarang. iya. Eto, cinta, eto. Oke, ini sebuah lagu yang sangat ciamik sekali ya, lagu yang sangat fun, bisa dari kalangan muda sampai dewasa. Ini lagunya berjudul Pura-Pura Sayang, ciptaan Wahyu WHL. Nah, kalau mungkin pecinta musik Indonesia sudah familiar dengan nama Wahyu WHL, siapa yang nggak kenal ya. Nah, alhamdulillah berawal dari DM seorang pecinta lagu ya yang memperhatikan mungkin bakat-bakat terpendam. Jadi terciptalah sebuah lagu Pura-Pura Sayang. Detailnya bagaimana itu lagu tercipta tentunya sang pencipta yang tahu. Tapi memang lagu itu dibuat dengan waktu yang tidak lama dan dilihat setelah melihat saya bernyanyi ya Mas Wahyu ya, karakter vokal kira-kira gitu. Proses kreatifnya seperti apa? Lagu sebenarnya kan kalau sekarang kan lebih sangat ini ya, lebih mudah ya karena lagu diberikan sampel, kita dengar, kita janji untuk rekam dan alhamdulillah sebentar sih rekamannya ya, kurang lebih sejam, tapi ada beberapa lagu baru juga dari saya selain lagu Pura-Pura Sayang nanti. Untuk ketika lagunya seperti apa bisa mengarang suatu lagu pura-pura cinta, apakah itu Pura-pura sayang. pura-pura saya Ya. seperti apa? Ya dari awalnya kan saya juga melihat dari karakter vokalnya Koko kan, dengan vokal suara Koko itu istilahnya tuh kita bisa bikin dengan easy listening, ya kan. Suaranya juga ceria gitu. Ya, jadi saya bikin suatu lagu yang spesial. Jadi lagu ini memang saya bikin tuh memang spesial untuk Koko gitu. Spesial gitu lagunya benar. Setelah mendengar suara Koko, saya bikin lagunya seperti ini. Kenapa harus pura-pura sayang? Ya, kita pura-pura enggak, ini kan hanya sebagai suatu ya gampang-gampang diingat. Istilahnya biar orang pura-pura sayang ya, jadi pura-pura Kan cinta. banyak orang yang pura-pura loh Oh iya. Eto, cinta, eto. Seperti itu kayaknya. bagaimana cara untuk mengarangnya, ada kendala sedikit apa seperti apa? Enggak, kayaknya nih waktu saya bikin lagu ini kayaknya mengalir dengan begitu saja. Makanya tiba-tiba dapat inspirasi seperti ini dan karakternya pas banget sama Koko. Terus Mbak Anies sendiri seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Koko Gandhi yang sudah membuat saya bisa bangkit kembali, bisa membuat album. Mudah-mudahan bisa lebih sukses dari album yang kemarin, dan karya Mas WHL ini benar-benar pas dengan karakter vokal saya. Terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama. Karena Mas Wahyu bukan barang baru ya buat Mas Wahyu. Iya, Jadi saya pernah juga bikin lagu. pernah bikin Hitsmakernya lagu Ani Karela juga. Aku Benci. Itu lagu saya. Ya, Desi waktu itu bawakan lagu Tenda Biru, aku dikasih Aku Benci sama Mas Wahyu. Alhamdulillah sekarang dapat lagi dari Mas Wahyu Rasa Cintaku. Rasa saya bekerja di benci. Terus untuk penggarapan video klipnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya harusnya ada Krisnya, cuman Kris masih sibuk ya, Kris Sinyal. Jadi saya masih bekerja sama dengan Kris Sinyal. Jadi memang ada sedikit berbeda ya. Jadi di video klip ini kayak akan warna ya kalau saya lihat ya. Jadi seru sih ya, Karya kreasi. pembuatannya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya sangat bagus, tapi ini dibuat juga lebih serius Lebih lagi. eksklusif, Ya, jadi mudah-mudahan lagu dan video klip tersebut bisa merge gitu, bisa menyatu sehingga orang melihatnya lebih lebih enak ya, antara audio dengan visualnya bisa menyatu gitu. Randi, ini kan Koko Gandhi kan profesional di bidang perhotelan. Kenapa sih menambah ke dunia permusikan seperti apa sih? Iya, awalnya karena sebenarnya memang ada proyek yang saya kerjakan di hotel ini untuk membangkitkan kembali para artis-artis lawas untuk bisa dapat bernyanyi di tempat saya. Nah, based on itu, saya rasa daripada saya diam aja, udahlah saya ikut nyanyi aja.
Dan kebetulan dulu juga saya dapat beberapa lagu ya dari pencipta sebelumnya, dan sampai akhirnya Mas Wahyu itu sebenarnya nge-DM saya, sudah lihat-lihat di Instagram, kayaknya cocok deh ini, makanya dia coba menawarkan lagu pada saya, dan kebetulan ternyata temennya Mbak Ani. Ya udah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini saya coba konsen dengan lagu-lagu Mas Wahyu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya nanti pecinta-pecinta lain juga saya ingin kerjasama gitu ya. Yang cocok ya. Iya betul. Tapi tahun ini rasanya saya udah ada beberapa lagu yang sedang kita buat project sama Mas Wahyu, dan kebetulan kita intens juga ya ngobrol gitu. Jadi Mas Wahyu juga mengerti gitu loh apa yang saya inginkan dalam hal bernyanyi gitu. Makanya di album ini memang agak berbeda sedikit. Berbedanya saya menyanyi lebih fun, lebih enjoy dengan musik yang dibuat agak ringan ya kalau saya bilang ya. Ya mudah-mudahan nanti dari ringan, sedang, nanti ada yang agak berat gitu. Gandhi, Koko Gandhi artinya dalam profesional di bidang perhotelan ini bagaimana sih mengatur waktunya nih untuk membagi waktu terhadap pekerjaan dan musik? Ya, kebetulan hotel itu kan juga sifatnya entertaining ya. Sifatnya hotel itu selalu mengutamakan keindahan, kenyamanan, kenyamanan seperti itu. Dan menyanyi pun juga sama ya. Nah, kenapa saya coba ikut bernyanyi dan akhirnya belajar untuk merecording lagi gitu? Karena ini ada sesuatu yang menurut saya di dalam hati saya, kayaknya kamu harus nyanyi lagi. Karena itu memang kayak ada satu panggilan. Cuman kan memang banyak hal yang harus saya bagi waktunya. Jadi biasanya kalau bekerja saya dari pagi atau sore, tapi sore sampai malam biasanya saya suka komunikasi tuh sama teman-teman artis sekarang. Alhamdulillah punya teman-teman artis yang mau berbagi ilmu. Contohnya Mbak Ana Carrera, Mas Wahyu sekarang saya ketemu, ilmunya banyak dan dia berbagi dan dia mengarahkan secara teknik vokal gitu ya untuk lebih bisa masuk di dalam recording seperti apa. Jadi merupakan satu tanpa direncanakan sih, semuanya mengalir begitu aja. Karena teman-teman yang lain kayak Ena Istorina, ada banyak deh artis-artis lain yang mempunyai satu pengalaman tapi tidak pelit dalam berbagi ilmu. Itu yang saya saya kagumi ya dari teman-teman artis lawas ini, ternyata juga mau berbagi kepada teman-teman yang baru belajar bernyanyi gitu. Gandhi, apa sih makna ulang tahun ini dirayakan? Oh iya, ini kebetulan gini ya. Ini semua serba kebetulan. Saya seorangnya tuh sebenarnya tanpa direncanakan. Saya orangnya tuh go with the flow. Artinya mengalir begitu aja. Saya ketemu siapa, saya bekerja di mana, itu mengalir begitu saja. Nah, makna dari ulang tahun saya yang kedua, ulang tahun saya pada malam hari ini adalah tanpa disengaja kok. Itu pas banget waktunya selesai rekaman, ternyata 27 Mei. Ya udah sekalian aja. Dan alhamdulillah mudah-mudahan mungkin ini satu kado yang terindah buat saya ya, dari keluarga saya, dari istri saya, dari ibu saya yang sangat merestui saya bernyanyi, yang penting tidak mengganggu pekerjaan seperti itu. Oke,